Halo semua, welcome back to Vista Video Statistika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sintaks manajemen data pada R. Pada pertemuan sebelumnya, sudah disinggung tentang penggunaan fungsi C. Fungsi C atau singkatan dari combine merupakan fungsi untuk menggabungkan elemen menjadi sebuah vektor. Contohnya yaitu pada perintah berikut ini. Elemen atau data ini akan digabungkan menjadi suatu vektor pada variabel X. Lalu kitaran, dan ini merupakan hasil yang kitaran. Lalu kitaran variabel X untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan outputnya. Lalu ada juga contoh lainnya seperti ini. Kita juga bisa menggabungkan dua vektor dengan memasukkan keduanya pada fungsi C atau combine. Contohnya di sini, yaitu menggabungkan vektor X dan Y. Lalu untuk melihat outputnya, kita dapat meran variabel yang sudah dibuat, yang menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, ada fungsi sequence yang digunakan untuk membuat urutan nilai dari angka tertentu dengan argumen seperti nilai awal, nilai akhir, dan increment. Contohnya yaitu sequence 100 yang menghasilkan urutan nilai dari angka 1 hingga 100. Lalu selanjutnya ada contoh lain seperti ini. Angka 12 di sini menunjukkan awal urutan nilai dan angka 90 di sini menunjukkan akhir urutan nilai. Sehingga menghasilkan output seperti ini, yaitu urutan nilai dari angka 12 hingga 90. Lalu selanjutnya, ada contoh pada suatu vektor. Maksudnya di sini, yaitu urutan dari angka 1 sampai 10 dengan loncat atau bertambah 2, sehingga outputnya seperti ini. Lalu fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi repetition yang digunakan untuk mengulang suatu vektor atau elemen tertentu sebanyak kali tertentu. Contohnya di sini yaitu repetition dalam kurung 2,7. Angka 7 di sini merupakan jumlah dari pengulangan. Selanjutnya kitaran yang menghasilkan output angka 2 sebanyak 7 kali. Lalu ada contoh pengulangan dalam suatu vektor. Yang pertama, kita buat dulu vektornya. Lalu kitaran, setelah itu baru menggunakan sintaks repetition untuk mengulang vektor tersebut. Maksud di sini yaitu mengulang suatu vektor dalam 3 kali yang menghasilkan output seperti ini. Selain itu, kita juga dapat menghitung min, median, modus pada suatu data. Yang pertama, kita import terlebih dahulu data yang akan kita gunakan dengan klik import dataset, lalu pilih pilihan di mana data tersimpan. Setelah itu, klik ini untuk mencari di mana file tersimpan, lalu klik dan import data sehingga data dapat ditampilkan di R seperti ini. Setelah itu, kita dapat mencari yang ingin kita cari. Yang pertama itu ada rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita dapat menggunakan fungsi min dalam kurung nama data lalu terdapat $, yang digunakan untuk memanggil variabel yang akan kita cari datanya. Lalu kita run dan outputnya seperti ini. Begitu juga untuk mencari median, langsung kita run aja. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu modus. Untuk mencari modus, kita perlu menuliskan fungsi terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita run, setelah itu baru mencari modusnya, yaitu dengan sintaks modus, dalam kurung data yang akan kita cari, lalu kita run untuk menampilkan outputnya. Selanjutnya yaitu variansi. Sama seperti mencari min median, yaitu dengan meran sintaksnya, yaitu var, dan kita run untuk menampilkan outputnya, yaitu seperti ini. Begitu juga dengan standar deviasi. Dengan meran sintaks standar deviasi, yaitu SD dalam kurung data yang akan kita cari. Lalu kita run, dan ini hasil outputnya. Selanjutnya yaitu mencari kuartil. Untuk mencari kuartil,
sintaksnya yaitu kuantil. Di sini terdapat dua contoh. 0,25 di sini digunakan untuk mencari kuartil pertama. Lalu kita run, dan ini hasilnya. Lalu, untuk 0,75 digunakan untuk mencari kuartil ketiga. Lalu kita run juga, dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu summary atau ringkasan numerik. Untuk menampilkan ringkasan numerik, kita dapat mencari dengan sintaks summary dalam kurung data yang akan kita cari. Lalu kita run, dan dapat kita lihat di sini hasil outputnya, yaitu terdapat minimum, kuartil pertama, median, mean, kuartil ketiga, dan maksimum dari data tersebut. Selanjutnya ada visualisasi data. Di sini yang pertama ada histogram. Untuk mencari histogram, kita menggunakan sintaks HIST atau dieja yaitu HIST, lalu dalam kurung data yang kita cari. Kita juga bisa memberi nama histogram tersebut dengan menambahkan koma, main sama dengan petik 2, nama histogram, lalu petik 2, baru tutup kurung. Setelah itu kita run, dan ini outputnya. Dapat dilihat, histogram memiliki nama yang sudah kita berikan tadi. Apabila tidak ingin menambahkan nama, kita bisa hapus saja bagian ini. Lalu kita run, dan ini outputnya. Selanjutnya yaitu plot. Sama seperti histogram, untuk mencari plot yang digunakan adalah sintaks plot, lalu dalam kurung data yang kita cari, lalu kita run, dan ini outputnya. Selanjutnya, untuk box plot, yang digunakan adalah sintaks box plot, lalu kita run, sehingga menghasilkan output seperti ini. Begitu juga dengan stem, lalu kita run aja, dan ini outputnya. Pembahasan yang terakhir yaitu matriks. Di sini contohnya saya ingin membuat matriks dengan ordo 3x3, yaitu dengan cara yang pertama menamai matriks tersebut. Saya di sini menamainya dengan A. Lalu gunakan perintah matriks dalam kurung C, dalam kurung masukkan elemen-elemen matriksnya, lalu tutup kurung dan beri tanda koma. Karena kita ingin membuat matriks dengan ordo 3x3, di sini kita tuliskan nrow sama dengan 3, yang diartikan jumlah baris sama dengan 3, ncol sama dengan 3, yang diartikan jumlah kolom sama dengan 3, by row sama dengan true. Lalu kita run, dan hasilnya yaitu matriks dengan elemen diurutkan berdasarkan baris. Jika kita ingin elemen-elemen matriks diurutkan dengan kolom, kita bisa ubah di sini by row sama dengan false. Lalu kita run, dan hasilnya elemen-elemen diurutkan berdasarkan kolom. Apabila kita ingin menggunakan by row, otomatis matriks yang dibuat urut berdasarkan kolom, yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan skalar. Di sini contohnya yaitu B sama dengan A dikali 2. Lalu kita run B-nya. Dan ini merupakan hasil perkalian matriks yang elemennya secara otomatis diurutkan berdasarkan kolom. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.